Tumbal di balik joglo. Sampai Rini tiba di halaman terakhir. Di sana hanya ada satu nama. Namanya sendiri. Ia berlari, tapi setiap pintu terkunci dari luar. Setiap jendela tidak bergerak. Joglo itu tidak mengurungnya seperti penjara. Ia mengurungnya seperti perangkap yang sudah disiapkan jauh sebelum Rini lahir. Dari balik lemari, ia melihat ayahnya berjalan melewati koridor dengan cara yang berbeda. Lebih lambat, lebih tegak, lalu semuanya sunyi. Dan dalam kesunyian itu, perlahan gagang pintu kamarnya mulai bergerak dari luar. Pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya aroma kemenyan yang mengalir masuk seperti kabut. Rini memberanikan diri melangkah ke ruang tengah. Dan di sana, ayahnya berdiri membelakanginya. Ia tidak menoleh, tapi ia berkata dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Sudah waktunya, Nduk." Di sudut ruangan, sesuatu muncul dari kegelapan. Terbungkus kain kafan kuning kecoklatan dari kepala hingga kaki. Ia tidak bergerak, tidak perlu. Ruangan itu sudah miliknya sejak lama. Rini hanya belum tahu. Rini berteriak memanggil ibunya. Dan ibunya ada di sana. Duduk di sudut, tersenyum. Tapi senyum itu bukan milik ibunya. Itu senyum sesuatu yang meminjam wajahnya. Tersudut di depan altar leluhur, tangan Rini menemukan satu hal. Korek api. Dan di atas altar itu, buku perjanjian terbuka pada halaman namanya. Rini tidak tahu apakah membakarnya akan menyelamatkannya. Tapi ia tahu, tidak membakarnya sudah pasti tidak akan. Api menyala, bukan hanya membakar kertas. Ia membakar 3 generasi janji yang seharusnya tidak pernah dibuat. Joglo bergetar. Semua yang pernah dibeli dengan darah lenyap dalam hitungan detik. Perjanjian itu bukan hadiah, ia adalah pinjaman. Dan setiap pinjaman selalu kembali ke asalnya. Fajar datang. Ibunya perlahan siuman di teras bingung, tidak ingat satu malam terakhir. Seperti halaman buku yang dirobek, kosong, tapi bekasnya masih terasa. Rini melangkah keluar joglo, tidak menoleh. Pintu besar di belakangnya menutup sendiri. Lalu dari balik pintu yang sudah tertutup itu, terdengar satu suara lompatan pelan. Satu kali saja. Rini tidak menoleh, karena ada hal-hal yang sekali kau lihat, tidak bisa kau lupakan seumur hidup. Di ruang bawah tangga yang akhirnya terbuka, warga desa menemukan Pak Harto terbaring kaku, terbungkus kain kafan dari dalam, tanpa seorang pun yang memasangnya. Pocong tidak pernah pergi dengan tangan kosong. Ia selalu membawa pulang apa yang menjadi haknya.